Nama saya Sauni Safri Nugroho dengan NPM 1517051071. Saya akan menjelaskan fungsi query, average, count, max, dan min. Yang pertama, average atau disingkat AVG. Nah, fungsi dari query ini adalah untuk mencari nilai rata-rata dari beberapa nilai. Contohnya di sini saya mencari nilai rata-rata dari kolom salary atau nilai salary dari tabel employee. Kita running. Nah, di sini hasilnya nilai rata-rata dari kolom salary adalah 8.775. Kemudian yang kedua, fungsi query count. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah baris dari suatu table. Langsung saja ke contohnya. Saya menggunakan table. Saya menggunakan kolom last name. Dari tabel employee. Kita blok dulu. Kita running. Nah, di sini hasilnya 20. Maksudnya 20 sini. Ini adalah dari kolom last name terdapat 20 baris. Kemudian yang ketiga adalah fungsi max. Max di sini berfungsi untuk mencari nilai terbesar dari suatu kolom. Contohnya kita mencari nilai terbesar dari kolom salary atau pendapatan dari tabel employee. Kita running. Nah, nilai terbesar dari kolom salary adalah 24.000. Kemudian nomor 4 adalah fungsi min. Sama seperti max, kalau max kita mencari nilai terbesar, sedangkan min kita mencari nilai terkecil dari suatu kolom. Contohnya kita ganti max di sini menjadi min. Nah, di sini nilai terkecil dari kolom salary adalah 2.500. Nah, tadi nilai maksimumnya adalah 24.000. Nah, ini nilai minimumnya. Nama saya Meta Septiana, NPM 1517051085. Di sini saya akan menjelaskan tentang NVL, NVL2, null if, dan zoom. Yang pertama adalah NVL.
Fungsi NVL digunakan untuk mengkonversi nilai nol ke nilai yang diinginkan. Tipe data yang digunakan bisa karakter, tanggal, dan bilangan. Berikut adalah contohnya. Berikut adalah hasil dari runningan. Di sini menampilkan last name dan commission. Di dalam tabel commission, nilai nol diganti dengan not applicable. Yang kedua, NVL2. NVL2 berfungsi menggantikan nilai suatu field atau parameter yang kosong. Contohnya sebagai berikut. Berikut adalah hasil runningan. Dari codingan di atas, hasilnya menampilkan last name, salary, dan pendapatan. Selanjutnya null if. Fungsi null if membandingkan dua ekspresi. Jika keduanya tidak sama, maka fungsi akan mengembalikan ekspresi pertama. Jika kedua ekspresi sama, maka nilai nol yang akan dikembalikan. Contohnya,
Berikut adalah hasilnya. Pendapatan yang bernilai 24.000 akan digantikan dengan 0. Yang terakhir adalah sum. Sum adalah suatu fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan nilai dari sekumpulan rekor. Berikut adalah contohnya. Hasil ini diperoleh dari penjumlahan nilai yang ada dalam kolom salary. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa fungsi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang coalesce, yang kedua tentang yaitu fungsi case, yang ketiga fungsi decode, yang keempat yaitu fungsi std. Jadi di dalam SQL Oracle ini terdapat beberapa fungsi yang dapat memudahkan kita dalam mengolah sebuah data dalam tabel. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi coalesce. Jadi fungsi coalesce ini dia hampir mirip dengan NVL, di mana fungsi ini digunakan untuk mencari nilai nol. Tetapi bedanya di coalesce ini ekspresinya bisa secara berantai banyak gitu. Beda dengan NVL. Dalam coalesce ini dia mendeteksi apakah sebuah field atau kolom yang dideteksi itu mempunyai sebuah nilai atau tidak, alias nol. Kalau dia ekspresinya ditemukan sebuah nilai, di ekspresi pertama sebuah nilai, dia akan mengembalikan nilai tersebut. Beda dengan kalau hasilnya nol. Kalau di hasilnya nol di ekspresi pertama, dia akan menjalankan ekspresi kedua. Dan di ekspresi kedua juga sama seperti itu. Jika dia memiliki nilai, dia berhenti. Kalau tidak, dia jalan lagi ke ekspresi selanjutnya. Langsung kita coba aja di contoh di employee, di table employee. Di sini ada contoh yang ada nolnya. Commission pick, manager ID, department ID. Kita coba pakai itu aja. Commission CT, manager ID, department ID. Nah, kita pakai coalesce. Ekspresi pertama kita cari yang ada nilainya atau ada nolnya. Di sini commission pick dulu. Yang kedua manager ID. Yang ketiga department ID. Seperti ini. Nah, jadi di commission pick nih, di contoh di baris pertama dia hasilnya 0. Berarti dia lanjut ke ekspresi yang kedua. Di sini ada manager ID. Di manager ID dicek lagi. Oh, ada 0. Berarti lanjut lagi dia ke yang terakhir, departemen ID. Nah, maka dia akan mereturn departemen ID. Di sini 0 juga. Jadi dia lanjut ke sini. Nah, dia udah ada nilainya. Berarti dia berhenti di manager ID. Yang di sini langsung udah ada nilainya, jadi dia langsung mereturn yang pertama kali. 3 udah. Oke, selanjutnya yaitu fungsi case. Fungsi case ini sama kayak di programming, ibaratnya sebuah pilihan. Jadi kalau pilihan yang pertama dia akan melakukan apa, selanjutnya apa, dan seterusnya. Di sini ada else atau defaultnya. Kalau tidak ada kondisi yang dicapainya. Di sini coba pakai ini aja. Table
Venus ini ada private home, ada log type-nya yang berbeda-beda. Di sini sudah kita mau menerapkan case. Di sini kita pakai case yang menjadi acuan kita. Di sini contohnya pakai log type. Nah, setelah kita menggunakan case, di sini wajib ada when, then, dan else, lalu n. Yang pertama when log type-nya private home, then dia akan menampilkan apa? Di sini contohnya kita menampilkan biaya sewa tambahan. Jadi kalau dia private home tidak ada biaya sewa. Lanjut. Kedua ada hotel, contoh hotel, dan biaya sewa 5%. Lalu yang terakhir ada else-nya yaitu default-nya ketika dua pilihan tersebut tidak terpenuhi. Contoh log type default-nya. Nah, di sini kan hasilnya nggak nol tuh. Kita tampilin aja rental fee-nya lagi. Jangan lupa ada keyword n. Di sini pakai alias. Nah, dia akan ini. Kalau di private home, di sini kan tidak ada biaya sewa. Kalau school kan nggak ada di kondisi cash, berarti dia mereturn rental fee-nya di else nih. Di else ada rental fee. Lalu hotel, hasilnya biaya sewa 5%. Oke, selanjutnya kita pakai Decode. Contoh studi kasusnya, Decode ini hampir mirip dengan case tadi, tapi dia mengacunya sebuah kata kunci. Di sini ada contoh penggunanya, Decode, kolom pertama, koma, source, hasil pencariannya apa, hasilnya apa. Seperti itu. Kalau case ini tadi dia bisa sebuah kondisi, tapi kalau di Decode kita hanya menyamakan sebuah nilainya. Jadi bedanya di situ. Kita samain aja. Decode. Log type yang sebagai acuannya. Kalau log type-nya dia private home, tidak ada biaya sewa. Lalu kalau dia hotel, biaya sewa 5%. Lalu default-nya, ini kan ada default. Default-nya ya sama, kita pakai rental fee. As revisi biaya tambahan from the sama aja hasilnya kayak yang sebelumnya. Jadi dia mencari field-nya apa, kolomnya apa, lalu dicari nih kolom tersebut. Jika ditemui hasil private home, dia akan menampilkan tidak ada biaya sewa. Kalau dari kolom log type ada hasil hotel, dia akan mereturn biaya sewa 5%. Nah, defaultnya di parameter terakhir, dia akan menampilkan rental fee-nya. Seperti itu. Selanjutnya ada std def. Def ini berarti standar deviasi atau dalam statistik simpangan baku. Contoh di table employee yang ada mainan uangnya, std def, fieldnya apa, kolomnya apa, yaitu salary.
Oke, itu dia hasilnya. Ya, mungkin itu aja yang fungsi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk fungsi-fungsi yang ada di SQL Oracle. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Sari, NPM 1517051099. Di sini saya akan menjelaskan pengertian penggunaan function dan grup function. Yang pertama, saya akan menjelaskan take underscore get. This digunakan untuk mengkonversi karakter yang merepresentasikan menjadi tanggal. Nah, di sini saya akan menjelaskan program dari tidak. Saya Rani. Nah, ini hasil sampingan yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data. Data digunakan untuk mengkonversi data bertipe number atau date menjadi karakter. Nah, saya akan menjelaskan program dari Richard. Nah, saya tinggal share ini. Nah, ini hasil dari program Richard. Dan kemudian yang ketiga,
Penggunaan to number sama seperti pada kegunaan ucap. Nah, di sini saya akan menjelaskan program dari to number. Saya running. Nah, ini hasil dari runningan program to number. Selanjutnya yang keempat ada varian. Varian digunakan untuk menghitung nilai varian dari suatu kolom. Varian merupakan fungsi statistik yang didefinisikan sebagai query of statistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan program dari varian.
hasil dari program Sains. Terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.